Dwi Yulianto, salah satu legenda sepak bola Indonesia untuk menangani timnas U17. Ya, kita tahu juga bahwa dalam waktu dekat ini, di antara tanggal 8 dan tanggal 11 Februari, ada 2 kali uji coba bagi timnas U17 kita menghadapi timnas U17 Cina. Semua pertandingan dimainkan di Stadion Indomilk Arena di Tangerang, dan sementara ya, sebelum Kurniawan, timnas U17 kita ini yang sebelumnya membawa timnas U17 ke Piala U17 di Qatar, yaitu Coach Nova Arianto. Nova Arianto sendiri sudah naik kelas sebenarnya di Qatar, ya, dan tahun lalu PSSI sudah menunjuk dia untuk menangani timnas U17, U20, ya, dari timnas U17 ke U20. Dan Nova diminta lagi untuk menangani timnas U17 saat ini, tapi hanya sementara di 2 pertandingan uji coba melawan timnas U17 Cina. Nah, Kurniawan posisinya melihat ini, yang mendampingi Nova sebagai asisten. Tentunya harapan Kurniawan adalah Nova menurunkan ilmunya kepada Kurus, panggilan akrab dari Kurniawan, sehingga dia bisa mendapatkan banyak masukan, ya, bagaimana dia menangani timnas U17 ini, karena pertama kali bagi Kurniawan, ya, dan tentunya Nova punya pekerjaan rumah untuk memberikan banyak, ya, ilmu yang dia dapatkan selama ini bersama dengan timnas U17, ya. Dan bagi Kurniawan tentunya ini menjadi sebuah tantangan untuk karir dia sebagai seorang pelatih. Kalau dibandingkan memang dengan pelatih-pelatih lainnya, ketika ada kekosongan di posisi pelatih kepala timnas U17, saya rasa penunjukan ini tepat. Ya, kenapa? Karena dari CV-nya Kurniawan, dia pantas memang, karena dia sudah pernah melatih di tim mudanya di Como, ya, di Italia. Dia sudah pernah di sana, jadi ilmunya sudah banyak kalau untuk usia muda. Kemudian sebagai seorang pelatih juga dia pernah menangani salah satu tim yang ikut di Liga Super Malaysia, Sabah FC. Dia pernah di Sabah. Jadi bagus saya pikir bagi seorang Kurniawan. Ya, dia sudah ikut juga bersama dengan Coach Indra Safri membawa timnas U23 kita merebut medali emas setelah 32 tahun lamanya. Di Kamboja kita bisa mendapatkan itu 2023, dan kemarin dia ikut ke Bangkok juga di timnas U23 di SEA Games yang gagal di fase grup. Jadi kalau dari rentetan yang dia ikuti selama ini, karir dia sebagai seorang pelatih, oke lah. Saya kira dia paling pantas, ya, untuk saat ini untuk menangani timnas U17. Nah, setelah 2 pertandingan uji coba melawan Cina, ya, U17 ini, Kurniawan harus cepat mempersiapkan tim U17 untuk ke Piala Asia. Karena Piala Asia itu akan berlangsung di antara 30 April sampai 17 Mei 2026. Sudah dekat. Sekarang sudah Februari. Jadi waktunya sudah 2 bulan lagi dari sekarang. Nah, 28 pemain sudah dipanggil oleh PSSI, sudah diumumkan bahkan nama-nama di sana dari berbagai daerah, pemain-pemain itu, ya, provinsi juga, dari akademi juga ada, dan ada satu nggak salah dari bermain di luar negeri, yaitu Nicholas Indra yang bermain di Rosenborg di Norwegia. Nah, dia ya ikut bergabung di antara 28 nama yang sudah ditetapkan. Tapi apakah 28 nama ini akan dibawa Kurniawan misalnya ke Piala Asia nanti dulu? Saya pikir pasti akan ada berubah. Ya, pasti akan ada nama-nama baru yang akan masuk setelah dia melihat di 2 pertandingan uji coba melawan U17 Cina, maka mungkin ada perubahan, ya. Karena kan Matthew Baker juga belum ada, ya, belum ada dalam. Jadi saya pikir Matthew Baker akan masuk. Dia masih 16 dan dia akan ikut bergabung dengan timnas U17. Dia salah satu pemain bagus yang selalu dimainkan oleh Coach Nova Arianto ketika di Piala Dunia U17 di Qatar kemarin, yang mana kita kalah dari Zambia, ya, kita kalah dari Brasil dan bisa menang melawan Honduras. Ya, jadi kemenangan pertama di Piala Dunia, dan itu bagus tentunya buat U17 kita. Jadi ini kalau bisa dibilang semua nama-nama dari 28 itu adalah nama-nama wajah-wajah baru. Hanya satu yang diambil dari timnas U17 yang lama. Ya, Mirza Firzatullah, main di Persik Kediri, dialah yang dipertahankan, yang masih memenuhi syarat untuk ikut, ya, sampai ke Piala Asia nantinya di Arab Saudi. Yang saya Bung Ropan.